Oke, rekan-rekan, mari kita mulai kelas kita, terutama untuk tema keempat yang kita majukan sebagai tema yang ketiga, diinterupsi oleh beberapa peristiwa keagamaan, mulai dengan Lebaran, Nyepi, dan kemudian Paskah. Saya kira tidak ada waktu yang terlambat ya untuk menghaturkan selamat Lebaran, Idul Fitri, selamat Nyepi, dan selamat Paskah untuk kalian semua. Sore hari ini kita akan mencoba untuk wrap up, untuk membungkus semua diskusi selama 3 pekan ini. Yang kedua itu berlangsung secara online atau secara daring, dan yang ketiga ini akan secara offline. Oke, tema kita hari ini sesuatu yang mudah-mudahan dekat dengan kalian. Tema ini kadang-kadang dipandang masih jauh, terutama untuk kalian yang semester 2, tapi saya kira kita semua berada di negara yang sama dengan situasi yang khusus. Maka, what do you have in mind kalau kamu mendengar hashtag Indonesia Gelap ya? Apa yang langsung muncul dalam benakmu? Gambar, foto, kata tertentu yang langsung nyambung dalam benak kamu? Yuk. Korupsi, ya. Apalagi? Politik. What do you have in mind, my sister? What do you have in mind kalau kamu mendengar tagar Indonesia Gelap? Money politics, oke, apalagi? Hukum yang seperti apa, Mbak? Berilah sesuatu keterangan agar not too general. Penegak hukum, yo, apalagi? Pemerkosaan, ya. Sekarang ini kata yang lebih dipilih adalah perundungan. Yuk. Indonesia Gelap. Any words that relate to that tagar? Acara gelap-gelapan. Ajaran yang gelap, not to close, ya, yuk, apa? Krisis akademik, ya. Misalnya apa, Mbak, krisis akademik? Ya, beredar beberapa waktu terakhir ini. Ijazah palsu, ya. Dan tidak harus kamu langsung menuduh Mbaknya pasti pendukung belajar ya. Manis, ya. Tidak harus. Ini soal kredibilitas akademik. Termasuk kemarin di Undip itu seorang mahasiswi kedokteran yang terkena kasus bahwa dia membuli adik kelasnya, tiba-tiba dia lulus. Dan kemudian diperkarakan karena nggak mungkin anak semester 6 tiba-tiba sudah lulus ya. Dan Undip digugat oleh Sivitas Akademika, tapi juga untuk publik, terutama terkait dengan kesehatannya, bahwa Undip dianggap mau cuci tangan dari kasus ini. Karena begitu ada kasus, orang itu lalu diluluskan, padahal sebelum waktunya. Yuk, apalagi? Mafia hukum, ya, bahwa pernah ada yang kehilangan sepeda motor dan ditemukan kemudian di kantor polisi, dan kemudian kamu harus bayar berapa juta untuk ngambil, padahal itu sepeda motormu, ya, itu salah satu. Yuk, minta maaf ya untuk yang bapaknya polisi ya, tidak ada maksud sama sekali untuk mendiskreditkan bapak kamu ya.
keadilan. Apalagi kata apapun yang terkait dengan Indonesia gelap. Pemerintah, ya, tanpa harus menutup Prabowo, ya. Apalagi korupsi ada banyak. Korupsi apa yang ingin kamu sebut? Ini terkait dengan fakultas ekonomi juga, ya. Ya, kamu anak Lampung ya? Oh iya. Karena anak Lampung di Jogja itu suka dapat stigma ya, begal ya. Anak Klaten itu makannya simpel. Pagi, siang, malam soto ya. Tapi jangan menyebabkan anak Klaten ya. Sekarang sudah punya XX1 ya. Setelah tahun-tahun mallnya adalah matahari ya. Yo, apa lagi? Oh ya, yo. Miris. Mengapa kata miris langsung muncul dalam benakmu? Jelek-jelek itu terungkap dan membuat kita jadi dasar negara kita ini banyak hal-hal yang jeleknya yang masih belum apa ya dilakukan dengan baik gitu, misalnya kayak bisa ada pendidikan, terus ekonomi masih banyak orang yang apa terpinggirkan, masih belum ekonomi masih belum rata gitu. Oke, pernah berpikir untuk melakukan yang kita terus citakan, kamu saja dulu. Pernah kepikiran, cuman kabur kemananya itu jadi masalah mau kabur kemana dulu, terus udah kabur juga masa itu kan ya, karena kan kayak kabur juga kan sih, jadi kabur kemana. Ya, mungkin kita perlu ingat salah satu kata yang terkenal dari penyair Expo. Kita di sini bukan tulis ya, maka kita nggak begitu aja kabur ya, tapi kita face the reality ya. Yuk, efisiensi anggaran, ini sangat ekonomi. Dinasti, politik dinasti, ya. Bapaknya mantan presiden, anaknya wakil presiden, adiknya petinggi partai, ya, mantunya gubernur, ya, lalu Pak D-nya MK dan seterusnya ya. Sekarang ini bahkan ada wacana, saya nggak tahu serius atau tidak ya, untuk memaksulkan Wapres. Yuk, apalagi Rohingya ya. Wah, ini sangat internasional ya perspektifnya. Yuk, apalagi krisis moral. Yuk, apalagi rupiah melemah ya. Buat kita yang uangnya masih rupiah semakin tidak ada harganya. Ya, saya masih ingat, nanti saya cek ke adik saya ya, saya masih nitip $20.000 ya. Siapa tahu uangnya sekitar berapa ya? 2.000 atau 20.000 ya? Enggak, 2.000 ya. Yuk. Apa ya? Kebijakan yang menguntungkan pejabat publik, misalnya. Oke, ya orang dalam modal. Yuk, maka demokrasi. Yuk, diskriminasi. Ya, kita masih bisa menambahkan tentu dengan makanan-makanan yang baru datang ini. Ya. Silakan. Ya, saya sih berharap
jaket alma maternya coklat, ada merahnya dikit sih. Iris ya, kapan Sanata Dharma ke foto sedang demo ya? Ya. Jadi beberapa waktu, terutama sebelum Lebaran, ya, para mahasiswa itu berusaha untuk turun ke jalan karena takut setelah Lebaran nanti kehilangan momentum. Dan saya beruntung bahwa teman-teman Sanata Dharma itu demonya mulai dari kampus saya, kampus 5. Itu jadi tempat mereka ngumpul, konsolidasi terakhir, makan snack dulu sebelum demo ya, setelah demo minum-minum dulu di tempat kami. Kalau di Jogja biasanya di kilometer 6. bahasa Indonesia terakhir malam ini. Khusus di Indonesia.
adalah salah satu grup band yang konsisten ngomong tentang tema-tema politik, keadilan sosial. Ya. SID ini pernah ke auditorium Sanata Dharma beberapa tahun yang lalu. Ya, kalian tidak beruntung sebagai generasi ya. Waktu itu yang datang mewakili adalah CRX ya. Yang dia paling vokal mungkin di antara teman-temannya, ngobrol dengan mahasiswa waktu itu. Dan kita patut berbangga bahwa lagu-lagu yang ditulis oleh SID itu salah satu yang nulis adalah lulusan Sanata Dharma. Jadi di kampus itu sih, kampus 2 kita ya. S2-nya. S2. Ini yang kita lakukan pada minggu kedua, yaitu kalian saya minta untuk nonton salah satu dari film yang kita rekomendasikan. Oke, silakan dibaca Mbak. Yang pertama. Ya, kamu Mbak. You cannot fight for himself. Tiga-tiganya. Ya, artinya fighter, to fight. I will. Ya, saya akan bertempur, berjuang untuk mereka yang tidak bisa memperjuangkan diri mereka sendiri. Yuk, lanjut sampingnya. Karena kalau kita diam saja melihat ketidakadilan di hadapan kita, itu tandanya kita bukan kucing lagi. Ya, ini adalah kata-kata dari bapaknya Gundala. Karena waktu itu dia mengira ya seperti dikatakan temannya, kalau hidup kamu nggak mau repot, jangan ngerepotin orang lain ya. Ternyata kenyataannya meskipun kita tidak merepotkan orang lain, ternyata dunia kita tidak jadi lebih baik ya. Berarti kita harus mau merepotkan diri kita. Lalu film yang ketiga, saya senang sih film yang ketiga ya. Dari Korea, terutama juga karena tokohnya perempuan. Yuk. Ya, semoga air mata kita tidak dilupakan.
come from? There! Go forward! You're a man. Yeah. I mean, don't I look like one? Well, Insecure. in what? Who are you? Good guys, and those are the bad guys. What? The Germans, come on, we need to get out of here. The Germans? Step away from her! No! Let me your balls! They have guns, right?
my son against these What people. man fights against his own people? These are my people. Then why do you wear their colors? I can't tell you that. You need to tell us now. What is your name? I can't tell you that either. We should kill him now. And be done with it. If he dies, we know nothing about who they are and why they came. Ya, nanti kalian tonton sendiri ya. Udah. Ya, rekan-rekan, mari kita kembali ke konteks Indonesia. Tentu ada wacana yang seru ya. Di satu sisi ada yang bilang Indonesia gelap, di sisi yang lain ada yang bilang Indonesia bercahaya, Indonesia terang. Dan we will ask your opinion about it ya. Indonesia berperang, kawan-kawan. Indonesia berperang. Indonesia berperang. Jalan anak pemerintahan, jalan anak kemiskinan, jalan anak dari hidup. Sudah tidak memiliki air sendiri di mana Indonesia sendiri tidak membiarkan demokrasi berjalan dengan sendiri. Jadi Bapak Prabowo Subianto turunlah ke bawah, lihat tangisan-tangisan masyarakat. Kalau dia seperti ini tadi, perjuangan sudah dapat setelah sia-sia. Memastikan bahwa janji yang kemarin akan kami perhatikan dan lain sebagainya itu benar-benar akan dilakukan. Dan kalaupun dilakukan, apakah dilakukannya juga dengan perubahan yang fundamental dalam cara membentuk kebijakan? Karena kan ini kan gitu, kebijakannya jadi viral, ditekan, terus dikoreksi. Yang diperbaiki hanya di permukaan. Jadi saya senang sekali bahwa kemarin diterima oleh Mensesnek bukan berarti perjuangan ini selesai, karena sebenarnya itu jauh dari selesai. Dari efisiensi anggaran yang sangat perlu dikaji lebih ulang, lebih jauh, terus juga soal makanan bergizi gratis yang perlu dievaluasi, kemudian soal penggunaan juga, kemudian soal kebijakan yang pastinya nggak bijak yang tidak berbasis, kemudian berbasis pada kepentingan rakyat. Tentunya tentu berharap bahwa kebijakan-kebijakan dari pemerintah lebih berorientasi pada rakyat, tidak berorientasi pada oligarki atau kekuasaan saja. Ada soal pengembangan beasiswa, LPDP itu tidak akan diperlukan, tapi setidaknya belum ada kepastian bahwa sektor pendidikan itu tidak jadi dipotong. Dan kami masih menunggu itu. Karena apa? Karena selain beasiswa, selain LPDP juga ada bantuan operasional
perguruan tinggi. Dan ketika kemudian itu dipotong, otomatis biaya kuliah kami, biaya kuliah teman-teman ini juga terancam untuk naik. Yang kedua, kami menuntut agar undang-undang Pro Rakyat segera disahkan. Undang-undang perampasan aset, undang-undang perlindungan terhadap pekerja rumah tangga, dan undang-undang untuk perlindungan terhadap tanah adat. Itu jangan polisi yang apa langsung diterapkan gitu kan. Jadi itu ujung-ujungnya yang dirugikan rakyat gitu loh. Jadi aku di sini hadir untuk bersolidaritas dengan teman-teman dan rakyat Indonesia untuk menuntut pemerintah untuk bisa lebih bertanggung jawab terhadap kebijakan yang mereka buat. Oke, sekarang mari kita mencari sosok dalam agamamu masing-masing yang menurut kamu sangat concern dengan isu-isu sosial, isu-isu kebangsaan, ya. Mudah-mudahan tidak kesulitan untuk menemukannya. Yuk, sosok di agamamu yang menurut kamu vokal, yang menyuarakan soal-soal kebangsaan. Siapa yang ada dalam benak kamu? Karena kalau kita nggak bisa menemukannya, dan itu masalah dalam agama. Boleh. Ya, salah satunya yang kita undang kemarin itu Mas Ahmad Munjid itu. Dia seorang dosen, dia lahir dari dan pendidikannya di pesantren, kuliah di Amerika, pulang. Dia salah satu yang muncul di kalangan, dia mewakili NU ya. Istrinya juga dosen juga di UNU ya, Universitas Nahdlatul Ulama di Jogja. Ya, mari kita cari, mudah-mudahan kalian tanpa kesulitan menemukan sosok-sosok dalam agama kalian yang ngomong tentang isu-isu kebangsaan. Agar nanti agama itu nggak cuma ngomong tentang surga ya, tidak ngomong tentang surga dan neraka saja. Salah satu postingan saya tentang itu sekarang ini yang nonton itu udah 160 ribuan di IG saya, dan sebagian itu suara dari agama, termasuk agama Katolik yang mencaci maki saya. Ngapain sih Romo ngomong soal politik ya, bawa-bawa stola di demo dan macam-macam. Ya nggak apa-apa. Itu kemungkinan Katolik garis fundamentalis saja ya. Jadi kita abaikan aja suara. Tapi sebagian begitu. Mereka tiba-tiba temenan karena ingin mencaci maki ya. Ya enggak apa-apa. Oke, udah ketemu? Oke, temukan satu tokoh agama
dari komunitas berimanmu yang menurut kamu bisa menjadi suri toladan. Mungkin dia menjadi Wonder Woman atau Gundala di dalam komunitas iman kalian. Ya silahkan dicari, saya kan sabar menunggu kalian. Apa deh? Paus Franciscus. Bebas. Udah. Siapa ya? Lucu. Kuat bilang Dika. Walid katanya. Saya harus kasih Sekarang waktunya anak-anak yatim bangkit. Bergerak ke sana. Kamu siapa? Kakek. Kayak Martin Luther King gitu. Bisa aja kalau jadi inspirasi memang itu dari pastor-pastornya demokrasi. Gak ada yang bisa diharapkan di Jakarta ini, San. Kita cuma satu barang sama orang perjuangan ya kayaknya. Gak ada gunanya itu. Kalau nggak peduli, ya cuma mikirin diri sendiri. Sama aja gue. Aku juga nggak tahu gimana cara dari nol. Karena kamu buat. Kenapa, Bapak? Panggil saja saya Demkor. Saya bukan siapa-siapa. Itu yang saya suka dari kamu. Karena kamu tahu harus kepada siapa. Harapan bagi rakyat adalah jantung. Dan jantung itu bahaya. Rakyat tidak sebodoh yang Anda kira. Rakyat harus bodoh. Kalau kalian mau dunia bahagia. Oh coba aneh. Iya,
I used to want to save the world. This beautiful place. But the closer you get, the more you see the great darkness within. I learned this the hard way a long, long time ago. What is your mission? To stop the war. What war? The war to end all wars. Weapons far deadlier than you can ever imagine. The wall can be ours. Wherever you are in more danger than you think. I cannot stand by when innocent lives are lost. Be careful, Diana. Who's this woman? She's my secretary, sir. She's a very good secretary. It is our sacred duty to defend the world, and it's what I'm going to do. How could a woman possibly fight in this? Right. Please use our principles, although I am not opposed to engaging in a bit of fisticuffs should the occasion arise. Ya, waktu itu bioskop di Klaten berbuka ya. Ya, saya nonton Gundala di XX1 sini. Wonder Woman juga di XX1 sini. Yang belum saya tonton yang ketiga ya. Karena kelihatannya tidak tayang di Indonesia. Oke, yuk, udah ketemu tokohnya? Oh, yuk. Oke, siapa dia? Yuk, siapa yang ada dalam benakmu, Mbak? Iya, ngobrol soal politik. Ada Romo Is yang mana? Ismatono. Bagaimana kamu tahu dia? Dia udah tua loh. Kamu kenalnya lewat siapa? Lewat mama kamu, papa kamu? Iya. Oh Dan iya. kebetulan sama Romo Is juga di Sabaritan. Di? Sabaritan. Oh iya, sahabat insan. Wah, keren sekali. Nah, cerita dong ke teman-temanmu apa itu sahabat insan? Nah, jadi sahabat insan itu berfokus sama orang-orang yang terpinggirkan, kayak orang-orang yang tersingkirkan. Jadi Romo Is dan rekan-rekan sahabat insan itu biasanya ada kayak teman gitu. Kemarin nanti aku tahunya ibu saya jadi perwakilan sama beberapa besar buat pertemuan bahas itu di Korea kalau nggak salah. Terus biasanya kalau kita ke Jakarta tiap baru datang ataupun baru pulang kita pasti bakal ketemu Romo Is ini untuk dinamika tentang kuliah, tentang isu-isu yang mungkin bisa kita pelajari karena kita sebagai mahasiswa juga harus mengetahui tentang dunia lain selain kuliah. Oke.
Nama ibu kamu siapa? Kalau saya belum tahu ya. Tidak mengenalan. Ibu Astuti. Astuti Sintani. Kalau bapak kamu, yang aktif kamu itu bapak kamu? Itu ibu donatur ibu anak saya. Oh, oke. Jadi ibu Astuti itu moderatornya waktu itu. Ya, sahabat insan itu kayak apa ya? Tidak sampai kayak LSM Katolik, tapi ya sebuah organisasi yang promote isu-isu sosial, salah satunya human trafficking, ya, perdagangan manusia, terutama perdagangan perempuan. Oh itu ibu asuh kamu ya? Iya Pak. Ya, itu juga salah satu. Yuk, siapa lagi? Mau ada pendeta Safrudin Bahar. Oke, siapa dia? Jadi dia tuh seorang birokrat dan intelektual Tentara Nasional Indonesia. Ini sebenarnya siapa? Oh, Asih. Ya, lanjut. Ia dikenal sebagai ilmuwan sosial dan politik, pengajar, budayawan, dan politisi. Dia juga aktif dalam berbagai gerakan pro demokrasi. Oke, dia dari daerah mana? Nggak tahu. Oke, namanya masih asing buat saya. Saya coba cek. Yuk, siapa yang bilang benar kamu? Saya baru viral karena tidur di atas sampah. Itu membuat saya viral, dikenal di Indonesia kira ya. Yuk. Romo Diantara, itu sekali ya. Apa yang menarik dari Romo Diantara? Ya, Diantara itu sangat peduli dan saya jadi tahu ya, merincang kira-kira tahun 70-an itu kayak apa. Karena Romo Diantara banyak nulis tentang orang-orang kecil di sekitar kampus kita ya. Yang mungkin sebagian juga masih ada, misalnya jualan lempar, jualan apa tadi Mbak? Batagor, ya. Tapi juga dosen-dosen yang kadang-kadang mungkin ilmunya ketinggian gitu ya, kadang-kadang kurang relate dengan rakyat kebanyakan. Lalu orang-orang yang makan kertas, korupsi ya, itu juga menjadi perhatian Romo Diantara. Dan kalau kita bicara tentang, mungkin nanti kalian akan ketemu di kuliah pendidikan Pancasila ya, salah satu pemikir Pancasila yang paling diperhitungkan di Indonesia adalah Romo Diantara. Ya, jadi nama Romo Diantara, mudah-mudahan juga nama Sanata Dharma ya, itu harum ya. Yuk. Pendeta Eka Dharma Putra. Eka Dharma Putra itu saya kenal. Yuk. Jam 8 sampai jam 2. Seorang jawab dan mantan ketua PGI yang sangat vokal dalam mendukung pluralitas atau pluralisme, memperjuangkan kepentingan masyarakat di Dinas. Ya, Eka Dharma Putra, salah satu wakil dari gereja-gereja Kristen di PGI. Sangat nun, ya, sangat dikenal. Yuk. Habib Jafar. Ini Habib Jafar yang musik itu seperti ini enggak dulu? Bukan. Oh itu yang agak negatif itu Habib Bahar. Yang enggak paham. Kalau yang enggak paham. Apakah sama dengan yang disebut teman teman? Oh beda. Yuk diterangkan sedikit. Terus nengok jam malam. Oke, ini salah satu tokoh toleransi ya. Yuk lanjut. Romo Magni Suseno yang mungkin paling famous sekarang ini
yang nggak mengikuti golput itu. Oke, pemilu itu kita tidak mau memilih, kita tidak ingin memilih yang terbaik, tapi kita menghalangi yang buruk berkuasa. Dan unfortunately banyak orang muda itu tidak vote. Dan setelah tahu pemenangnya, nyesel kan? Anak saudara Jawa itu banyak loh yang nggak vote, ya. Nggak ngurus, merasa ya paling dia menang, ternyata kalah kan, kalah telak ya. Bahkan persenannya seperti Lopet tadi ya, cuma dapat 16%. Nah, tentu sekarang ini yang paling banyak diperbincangkan adalah Pope Francis. Duka untuk teman-teman Katolik, tapi juga teman-teman Muslim ya. Kalau kamu lihat koran-koran beberapa hari terakhir itu banyak yang nulis tentang Pope Francis bukan orang Katolik, tapi justru teman-teman Muslim. Dan tulisannya keren-keren ya. Salah satunya yang dibacakan Romo Rumanto saat di kapel kemarin. Nah, ini ada di kampus Merican beberapa waktu yang lalu. Untuk melihat betapa politik itu seringkali sangat kotor ya. Bahkan mungkin orang bilang politik itu tai. Maka di sini ada semacam satir ya. Politik adalah jalan tinja kita ya. Yuk dibaca, Mbak. Halo. Silakan dibaca. Populisme bendera untuk melayani proyek pribadi pemimpin dan kelangsungan kekuasaannya. Pada waktu lain, bertujuan untuk mendapatkan popularitas dengan mengorbankan kecenderungan rendah dan egois dari beberapa sektor penduduk. Populisme ini menjadi lebih buruk ketika dalam bentuk kasar atau halus menjadi perampasan kekuasaan atas institusi dan hukum. Oke, sekarang silakan buka HP kalian. Carilah contoh populisme dalam politik Indonesia. Mungkin dalam Pilpres kemarin itu sebenarnya ada banyak simbol-simbol populisme. Jadi agar rakyat itu vote mereka, lalu isu-isu yang diangkat itu adalah isu-isu yang paling kerakyatan. Ya, misalnya makan siang gratis. Ini rakyat miskin senang sekali dengan program itu. Meskipun akhirnya yang banyak makan siang gratis justru di kota-kota yang tidak butuh makan gratis ya. Oke, silakan cari contoh populisme yang ada di sekitar kita ya. Jadi casingnya kerakyatan, tapi sebenarnya di balik itu hanya ada kekuasaan. Sementara politik yang tidak populis itu akan cenderung rasional ya, dan di Indonesia yang rasional itu malah kalah telak ya. Yang omong intelektual betul-betul dari kepintarannya itu kalah seringkali di tempat kita. Wali kota Jogja
itu beberapa waktu secara eksplisit berterima kasih pada gereja Katolik di Jogja ya. Karena dia banyak di-vote oleh orang Katolik dan karena itu menang. Jadi dalam hitung-hitungan survei Bapak itu sebenarnya surveinya kalah. Tapi hari-hari terakhir orang-orang Kristiani ya itu banyak ngevote dia sehingga dia menang. Maka bapaknya ini berterima kasih pada gereja-gereja. Karena jujur, kalau orang Kristiani nggak milih saya kalah dari pemilihan wali kota. Ya. Lawan saya lebih kuat. Maka mungkin teman-teman Kristiani merasakan ya, beliau waktu Natal kemarin itu tur dari satu gereja ke gereja lain. Karena dia mau say thank you ya. Oke, mudah-mudahan Anda ketemu. Yuk, Mbak, salah satu contoh populisme yang ada di sekitar kita. Gampang. Populisme. Manipulasi dan manipulasi narasi. Manipulasi narasi, misalnya ini teman-teman, ketika mahasiswa di Jogja demo, tidak ada satu koran pun yang memberitakannya. Jadi koran-koran di Jogja itu diminta untuk tidak memberitakan sesuatu pun tentang mereka. Tidak ada di headline, bahkan beritanya tidak ada. Nah, itu adalah sebuah cara agar dikira tidak ada aksi. Padahal saya termasuk ikut aksi ya di depan gedung DPRD. Makanya satu-satunya cara adalah karena media mainstreamnya dibilang tidak boleh memberitakan, maka beritanya ada di media sosial lewat video-video kita. Karena persis tidak ada berita satupun, seolah-olah Jogja itu tidak ada mahasiswa yang turun ke jalan dan seterusnya. Yuk, Mbak, lanjut yang di depan. Contoh populisme. Penolakan tenaga kerja asing itu juga ya, terutama tenaga kerja dari negara mana? Cina. Jadi sentimen kita ya, pribumi Cina itu diangkat. Jadi di Jogja beberapa kalau kalian di jalan ya menjelang pemilu itu kelihatan sekali ya bahwa etnis Tionghoa itu disudutkan. Bahkan sekarang ini tidak sekedar melawan Israel ya, tapi seringkali juga melawan etnis Tionghoa. Nah ini tidak sehat ya, dan mungkin nanti gambarannya ada di sini ya. Ini film baru dari Joko Anwar. Ada suaranya bergerak dari layar lain.
Mudah-mudahan masih bisa kalian temukan di Facebook Klaten ya. Buat seseorang seperti saya, misalnya ketika tragedi 98 saya tuh mahasiswa seperti kalian, mungkin cuma agak beda sedikit, saya waktu itu tingkat 6 atau tingkat 5 ya. Tapi saya waktu itu ikut ya mengevakuasi ya perempuan-perempuan yang harus diselamatkan, perempuan Tionghoa ya. Mereka kita selamatkan, kita bawa ke susteran, ke tempat-tempat aman ya, karena waktu itu ada isu rasial ya. Lalu nah itu oke, yuk lanjut contoh bahwa populisme itu seringkali menarik kita. Yuk. Kampanye harga sembako harus turun oleh pemerintah. Ya, misalnya harga sembako ya. Sehingga siapa yang tidak mau memilih kalau yang ditawarkan kepada kamu adalah harga akan turun. Ya. Yuk, apalagi desa jadi setara sama Jakarta gitu. Kalau nggak sampai jadi apa 1000 fakultas kedokteran. Ya. Misalnya apa ya, nanti boikot ya. Kelihatannya tidak ada masalah tapi di dalamnya tersembunyi persoalan. Misalnya jangan beli di toko orang Tionghoa. Itu ada narasi semacam itu. Agar pribumi kuat, jangan beli di toko Tionghoa. Nah, itu ketika suara itu pakai pengeras suara, apalagi memakai tempat ibadat, nah itu akan punya efek sangat besar. Sehingga mungkin teman-teman Tionghoa akhirnya di dalam bisnis di Indonesia selalu menggunakan nama orang Tionghoa. Karena itu menjadi satu-satunya cara untuk bisa survive ya. Persoalannya adalah lalu bisnis menjadi mahal karena harus lewat banyak tangan ya. Bahkan mungkin beberapa harus menjadi muslim ya. Karena tidak ada cara lain. Kalau kamu tidak menjadi muslim, kamu nggak bisa masuk dalam bisnis. Yuk, contoh lain. Ya, yang paling terkenal adalah gubernur dari Maluku, ya. Siapa itu? Yang suaminya meninggal saat kampanye? Ya, Shirley Choanda itu ya. Dia menang tapi kemudian diperkarakan ya. Satu karena agamanya, yang kedua karena etnisnya. Bagaimana mungkin tokoh politik lokal kalah oleh perempuan dari etnis yang lain, dari agama yang lain ya. Yuk lanjut. Pemberian bantuan menjelang pemilu ya, bantuan tunai langsung ya, entah itu beras, minyak dan yang lain-lain ya, susu. Maka bagi-bagi susu gratis itu populis ya. Maka ketika sudah jadi wakil presiden dan masih bagi-bagi susu, dikritik karena mestinya kalau Wapres sudah kebijakan ya, tidak bagi-bagi susu lagi ya. Yuk. Gerakan 212 ya, ini juga salah satu gerakan yang sangat populis. Karena bahkan dirayakan ya. Setahun setelahnya, 2 tahun setelahnya, 3 tahun setelahnya. Ya, dan populis karena memakai ayat kitab suci yaitu surat Al-Maidah ya, tentang agama lain. Yuk. Ya, sekarang ini saya senang beberapa media itu ini fakta atau hoax ya, dan itu diklarifikasi.
Misalnya ada berita apa, itu langsung segera diklarifikasi apakah ini hoax atau fakta. Yuk. Ya, boleh. Ya. Misalnya kalau kamu milih Ahok, nanti kalau kamu meninggal nggak bisa disembahyangkan di masjid. Ini populis ya. Meskipun nggak rasional, tapi orang biasa akan vote itu ya. Yuk. Ya, ya. Ya, misalnya politik bisuan ya yang dilakukan oleh hampir semua kontestan. Karena bisuan itu seringkali berbiaya mahal. Karena kamu harus memberi sesuatu ya. Saya punya teman SMA itu dia sebelum pemilu presiden dia mendirikan rumah pemenangan ganja ya, di Klaten. Karena dia dari PDIP. Tapi karena dia milih Ganjar, ketika kalah dia langsung dicopot dari BUMN. Sekarang ini teman saya jadi pengangguran. Padahal dia jadi komisaris utama salah satu perusahaan dia. Dan ketika ditanya alasannya dicopot karena kamu pilihan politiknya ke Ganjar. Bukannya Ahok ke Ganjar ya? Iya, karena yang menang Pak Prabowo. Kalau yang menang Ganjar? Kalau yang menang Pak Ganjar pasti teman saya nggak dicopot sih. Oh gitu. Dia dicopot karena ketahuan dia milih Ganjar. Jadi harusnya milih siapa? Harusnya milih Prabowo dan Gibran. Karena itu perusahaan negara BUMN ya. Tapi kan waktu itu yang berkuasa kan PDIP. Ya dia dicopot secara tidak hormat. Alasannya bukan karena kerjanya nggak bagus, karena kamu pilih Ganjar. Yuk. Boleh. Oke, ya. Itu juga menggunakan populisme. Yuk. Mungkin isu di Klaten. Apa aja? Apa kebijakan subsidi ini? Aku ada dua ini. Ya, yang petani, pengobatan murah itu populis. Termasuk nanti apa ya, teman-teman ekonomi misalnya isu food estate ya. Yuk, apalagi? Anu Romo, ya waktu debat pemilu. Ya, debat pemilu. Yang Pak Anies bilang kalau beliau bakal bangun beberapa kota atau beberapa kota gitu Romo lupa. Yang di pinggir-pinggiran itu setara sama Jakarta. Ya, misalnya itu juga populis. Kalau saya jadi presiden, kota-kota yang selama ini menjadi penyokong Jakarta akan saya buat seperti Jakarta ya. Itu juga populis. Dan Pak Anies dapat banyak loh, 25% ya. Iya, Romo. Yuk. Kebijakan subsidi, Romo. Ya, kebijakan subsidi pupuk, subsidi pokoknya yang terkait dengan hidup rakyat. Yuk, apalagi? Influencer politik. Ya, influencer politik ya. Artis adalah yang paling digandeng oleh para calon presiden. Yuk. Ya, kisah pribadi yang susah itu diangkat. Maka nanti kebijakannya akan mengarah pada mereka yang dipandang susah. Yuk. Dua ini kalau bilang ada ini yang paling keren tuh emang cuma yang dia. Ya. Yang paling keren tuh yang dia lah. Maka oke gas, gemoy itu laku ya daripada pemikiran. Itu kayak gitu.
Ini adalah salah satu karya dari budayawan Jogja, Mas Butet, anaknya Bagong Sudiarjo ya. Dia menggambar sosok Ponokawan di dalam Jawa yaitu Petruk, dan Petruknya itu hidungnya dibuat panjang ya, karena kayak Pinocchio, karena pembohong ya. Tapi kita nggak boleh bilang ya, karena mengkritik pasti dia Ganjar ya. Meskipun secara politik saya kira dia lebih mengarah ke Ganjar, tapi nggak boleh kan. Oke, sekarang karena tidak semua dari kalian orang Jawa, silakan diketik melek gendong lali. Artinya apa? Melek gendong lali. Melek itu menginginkan sesuatu, gendong, menggendong, lalu lali itu lupa. Ya, tapi kalian cek dulu lah di internet ya. Melek gendong lali itu artinya apa? Kalau orang punya kepentingan, dia membawa secara bersamaan, dia akan melupakan kita gitu ya. Karena dia akan memenangkan kepentingannya. Melek gendong lali. Artinya memiliki, membawa. Ya, sambil kalian membaca-baca melek gendong lali, kita dengarkan Sukatani. Kalau izin kok izin besok.
diperjuangkan di kita. Pada akhirnya jadi dapat kalau enggak apa musiknya enggak ada yang cara dapat kita bisa bikin workshop nanti kok masukin aja produknya. Teman-teman muslim ada yang bisa membaca hurufnya Arab tadi apa? Oke, silakan dicek ya. Ya, di tengah situasi yang gelap gulita ya, toh kita bisa menemukan bahwa antar komunitas beragama itu juga ngobrol satu sama lain, bisa jalan bareng, di jalan kita ketemu, kita bareng-bareng menyuarakan isu kerakyatan. Ini adalah salah satu bentuk di mana agama-agama itu bisa ketemu, terutama pada isu-isu politik juga ya. Ini salah satu kolaborasi yang menurut saya menarik. Nanti silakan kalian mencari ya, lagu apa di dalam agamamu yang bisa ketemu dengan lagu yang ada dalam agama lain. Beda agama. Nah, ini adalah salah satu ya contoh. Bagi bangsa ini banyak beda agama. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد
Ya. Kalau teman-teman muslim sekitar jam 7 malam itu doa apa ya? Jam 7 malam. Isya. Nah, sholat isya ya. Misalnya teman-teman Katolik atau Kristen itu suka ada ibadat nabrak jam 7 ya. Nah, seringkali yang kita lakukan teman-teman Katolik itu pada saat sholat isya itu kita berhenti. Jadi sebenarnya ada praktek-praktek yang sangat bagus ya. Kita tahu bahwa Romo nanti misalnya ditunda aja beberapa menit agar tidak pas kita nyanyi teman-teman muslim juga sedang sholat isya ya, dan itu pakai pengeras suara agar kita tidak menang-menangan suara gitu ya. Jadi misalnya dulu jadi kita ngapain dulu gitu ya, kenalan-kenalan dulu, pokoknya sampai sholatnya berakhir baru kita mulai misa. Oke, contoh bahwa antar agama itu bagus relasinya apa? Contoh bahwa relasi antar agama kita itu enggak cuman ceritanya itu negatif-negatif tapi yang positif-positif. Gereja katedral sama masjid istiqlal. Ya, gereja katedral dan gereja dan masjid istiqlal itu ada terowongannya ya, sehingga kita terhubung sekarang ini. Apalagi yang positif sering terjadi di kampung kamu? Menghargai ibadah orang lain. Ya, menghargai ibadah orang lain ya. Agama lain. Membiasakan diri untuk tidak bilang suara masjidnya kok keras sekali sih. Iya, betul. Ya. Kalem. Apalagi gotong royong ya. Teman-teman Katolik ikut bersihin masjid, teman-teman Muslim ikut bersihin gereja, apalagi perayaan bersama hari besar, Natal ekumenis, misalnya antara Katolik dengan gereja Kristen dan lain. Ya, kalau ada sholat Id, teman-teman Katolik yang bisa khawatir. Karena itu paling utama sih. Praktek ya, sekarang ini sudah membudaya dan saya senang ya. Misalnya teman-teman Muslim sholat Id, yang Kristiani agama lain itu nunggu untuk memberikan selamat. Apalagi oke, kalau Jumatan teman-teman yang Kristiani memberikan takjil ya. Yo, apalagi diam dulu. Iya, bisa. Oke ya, karya karitatif ya. Bahwa kalau kita ketemu misalnya warga yang miskin ya, apapun agamanya kita bareng-bareng bantu. Apalagi Tapi kok nggak bisa ya? Di tempat itu yang bisa nggak kalau ngupload foto live itu? aksi bersama dalam bencana alam ya. Kita tidak perlu ngasih tanda kode salib atau kode bulan sabit atau agama kita ya, tapi agar semua bisa menerima ya. Yuk, apalagi ya, kalau udah misa teman-teman Muslim, Banser, NU itu terkenal ya, hampir selalu ada di gereja. Yuk, buat takjil ya. Orang Kristen itu memang kurang ajar. Nggak puasa tapi bukanya yang pertama. Oh itu jelas masih anget-angetnya. Masih anget-angetnya itu. Kita membantu para Iya, takutnya nggak habis. Dan saya agak curiga ya, di Masjid Jogokarian itu orang Kristianinya banyak ya. Ada loh. Saya.
standby sampai jam 3 ya. Setelah ini kamu bisa ya. Di WD pernah ada. Tapi game tuh enak-enak, masih ada beef slice. Iya. Iya. Ih, gemoy. Sehingga kemudian kata politik itu ada konotasi sangat buruk ya teman-teman, dan salah satu tokoh yang saya kagumi adalah Mustofa Bisri. Saya punya buku-bukunya Pak Kiai Haji Mustofa Bisri, saya baca. Fasukutu mongko teng menengah jiblek ala amali man ing atase perbuatane wong yuri juga ngarepake ya man al bil ummati lawan umat bangsa masyarakat ngarepake as-su'a ing Allah iku khulatul jubana, itu merupakan pekertine orang-orang yang pengecut. Wa munahadatul zalim, utai melawan menghadapi orang yang zalim, itu min dalail hayatil ummah, termasuk tanda-tanda kehidupannya masyarakat atau bangsa. Bangsa kita dulu wani melawan londo, bahkan sekutu dilawan, menunjukkan bahwa umat itu memang hidup. Fa inna hayataha bima yambaghi, maka setuhune kehidupane umat iku bima lawan bahari sing tukul biha ing dalem umat minas sujahani, yang pemberani. Kalau umat itu mau hidup ya harus itu ada tumbuh pemberani ya, tetap pengecut kabeh sebar. Kita itu misalnya mengajak baik orang itu kan sebatas ngajak baik, membaikkan orang itu bukan kita. Jadi kadang-kadang kita itu kan merasa kalau kita membaikkan orang harus baik. Nah orang baik, pokoknya jangan, enggak kok. Mungkin gue sih orang baik ya. Jadi mengajak baik itu bagian kita. Nuduh ngomong yang benar ini, yang salah itu kita. Tapi orangnya tertuduhkan. Mbok tuduhno iku lho sing bener, terus ini bener. Itu ora kowe nek. Sapa? Gusti Allah. Ini harus sejak sekarang itu terapkan oleh hati. Banyak orang yang termuring-muring, juga banyak yang nepuk dada. Komplain ini asalnya bantu kabeh. Ketekanan aku alhamdulillah. Kita ya alhamdulillah, kita api alhamdulillah. Ketekanan aku sudah apik kabeh. Do ngaji do salat itu aku. Wong nek geneman ngono iku cekel-cek jak moro ning nyamblah. Saya kami iki mbok imanno kan. Rada angel iki. Kanjeng Nabi ra iso jajal kowe. Kowe iso ngomong imanno wong sak kampung iki. Bulat jae. Nyendang video gak iso. Ya, maka mari kita melihat gambar ini sekarang secara lebih positif ya. Melihat teman-teman kita yang rela demo secara lebih positif ya. Dan pada akhirnya teman-teman, kalau tidak bisa hari ini kita usahakan kalau tidak bisa ke depan
Oke, dan dengan demikian berakhir kelas kita pada minggu depan. Thank you, Romo. Kelas saya.